Kisah pemberontak sakti menentang kekuasaan demi tanah merdeka. Cinta terlarang menjadi senjata mematikan. Selamat datang kembali di channel Folktalesia AI. Hari ini, kita akan menyelami salah satu legenda paling heroik sekaligus tragis dari tanah Jawa, kisah Ki Ageng Mangir Wanabaya, sosok sakti mandraguna yang namanya terukir dalam sejarah sebagai penentang Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Kita akan mengupas intrik politik kejam, cinta yang bersemi di tengah konflik, hingga adu kesaktian yang melegenda. Bagaimana akhir dari pemberontakan yang mengguncangkan Jawa ini? Tetaplah bersama kami. Jadi, siapa sebenarnya Ki Ageng Mangir Wanabaya ini? Ia adalah penguasa tanah Perdikan Mangir, sebuah wilayah otonom yang makmur dan disegani, terletak di selatan Mataram. Konon, Ki Ageng Mangir adalah keturunan dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang memberinya aura kepemimpinan alami dan kesaktian luar biasa. Rakyat Mangir sangat mencintai dan menghormatinya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, pemberani, dan teguh pendirian, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan wilayahnya. Kesaktiannya tak diragukan lagi, membuat Mangir menjadi daerah yang sulit ditaklukkan. Ia adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni yang mulai dibangun. Di sisi lain, tersebutlah Panembahan Senopati, pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Mataram. Seorang visioner dengan ambisi besar, menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram. Dengan strategi politik dan kekuatan militer yang mumpuni, satu persatu wilayah di Jawa mulai takluk. Namun, ada satu wilayah yang bagaikan duri dalam daging bagi Senopati, Mangir. Ki Ageng Mangir dengan tegas menolak tunduk. Bagi Panembahan Senopati, keberadaan Mangir yang merdeka adalah ancaman bagi stabilitas dan cita-cita besar Mataram. Konflik pun tak terelakkan. Mengapa Ki Ageng Mangir begitu gigih menolak Mataram? Jawabannya sederhana, kedaulatan. Ia percaya bahwa Mangir memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, bebas dari campur tangan pihak luar. Penolakan ini tentu saja dianggap sebagai pembangkangan oleh Panembahan Senopati. Berbagai upaya Mataram untuk menundukkan Mangir, baik secara halus maupun dengan tekanan, selalu menemui kegagalan. Ketegangan semakin memuncak. Perlawanan Ki Ageng Mangir bukan hanya sekedar mempertahankan wilayah, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap sewenang-wenang. Mataram pun mulai menyusun rencana untuk menumpas pemberontakan ini. Panembahan Senopati sadar menaklukkan Ki Ageng Mangir melalui perang terbuka akan sangat sulit dan memakan banyak korban, mengingat kesaktian lawannya. Maka ia pun memutar otak mencari siasat yang lebih licik. Dan muncullah sebuah ide, menggunakan putrinya sendiri, Raden Ajang Retno Pembayun, sebagai senjata. Retno Pembayun yang cantik jelita dan pandai menari ditugaskan untuk menyusup ke Mangir. Dengan menyamar sebagai penari ledek atau tayub, ia berhasil menarik perhatian Ki Ageng Mangir. Singkat cerita, sang penguasa Mangir yang perkasa itu jatuh hati pada keindahan dan kelembutan Pembayun. Mereka pun menikah tanpa Ki Ageng Mangir mengetahui identitas asli istrinya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pembayun menyimpan dilema besar. Ia mencintai suaminya, namun ia juga membawa misi dari ayahnya, sebuah misi yang akan menghancurkan orang yang dicintainya. Waktu berlalu, Retno Pembayun pun mengandung anak Ki Ageng Mangir. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Panembahan Senopati. Pembayun, dengan berbagai bujuk rayu dan alasan ingin mempertemukan suaminya dengan kakek dari calon bayinya, berhasil meyakinkan Ki Ageng Mangir untuk menghadap Panembahan Senopati di Kota Gede, ibu kota Mataram. Meskipun ada keraguan dan firasat buruk, demi cintanya pada Pembayun dan calon buah hatinya, Ki Ageng Mangir akhirnya setuju.
Ia datang ke Mataram bukan sebagai musuh yang ditaklukkan, melainkan sebagai menantu yang hendak bersilaturahmi. Setibanya di Paseban Agung Mataram, saat Ki Ageng Mangir melakukan sungkem atau bersujud di hadapan Panembahan Senopati, tragedi itu terjadi. Dalam posisi tidak berdaya dan tanpa senjata, karena semua senjata harus dilepas sebelum masuk istana, Panembahan Senopati dengan kejam membenturkan kepala Ki Ageng Mangir ke batu gilang singsananya hingga tewas seketika. Versi lain menyebutkan ia ditusuk dengan keris Kiai Pleret milik Senopati saat lengah. Apapun versinya, Ki Ageng Mangir gugur bukan di medan perang, melainkan karena siasat licik mertuanya sendiri. Langit seakan runtuh bagi Retno Pembayun. Cinta dan pengkhianatan berpadu dalam satu titik paling tragis. Dengan kematian Ki Ageng Mangir, runtuhlah pertahanan terakhir Mangir. Wilayah itu akhirnya jatuh ke tangan Mataram. Namun kisah Ki Ageng Mangir tak lekang oleh waktu. Sebagai bentuk penghormatan yang ambigu, makam Ki Ageng Mangir Wanabaya dibuat unik. Separuh berada di dalam kompleks makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, dan separuh lagi berada di luar tembok. Kisah Ki Ageng Mangir adalah cerminan dari sejarah Nusantara yang penuh warna, sebuah tragedi cinta, pemberontakan gagah berani, dan intrik politik yang tak pernah usang untuk dikaji. Ia mungkin kalah, namun semangat perlawanannya abadi. Bagaimana menurut Anda kisah Ki Ageng Mangir ini? Apakah siasat Panembahan Senopati bisa dibenarkan demi persatuan?